Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 8 Farmasi D akan mempresentasikan hasil diskusi kasus kami mengenai langkah-langkah uji praklinis dengan anggota yang pertama Silma Hilda dengan NIM akhir 158, yang kedua Vega Olga dengan NIM akhir 170, yang ketiga Hikmah Amalia dengan NIM akhir 183, yang keempat ada saya sendiri Silmi Rosda dengan NIM akhir 157, dan yang terakhir ada Taufik Rian dengan NIM akhir 146. Baik, kasusnya sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengajian terhadap senyawa tersebut. Anda dievaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Yang pertama, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Slide sebelumnya, kadar glukosa darah apabila diperlukan dapat dievaluasi terhadap parameter kadar insulin, kadar HbA1c, gambaran perubahan pada pankreas, histopatologi pankreas, dan jumlah sel beta. Kemudian yang kedua juga dilakukan analisis statistik variasi kelompok serta distribusi data kadar glukosa darah. Nah, evaluasi itu nantinya bermanfaat sebagai setiaan uji yang dilakukan dengan membandingkan perbedaan perubahan parameter uji pada kelompok uji dengan kelompok kontrol negatif mengeluarkan uji statistik yang sesuai. Yang ketiga, dari hasil kesimpulan itu harus menggunakan signifikasi klinik sebagai pertimbangan utama. Selain signifikasi statistik, kelompok kontrol positif juga digunakan hanya untuk menunjukkan bahwa metode yang digunakan sahih, bukan untuk menunjukkan kesetaraan efek. Kemudian, apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi? Dalam uji toksikologi, parameter keamanan yang harus dipantau sangat penting untuk menilai potensi resiko dari senyawa baru sebelum dapat diuji pada manusia. Parameter-parameter ini memastikan bahwa senyawa tidak hanya efektif sekali pemberian dosis tinggi untuk menentukan dosis letal LD50. Kemudian toksisitas subkronis dan kronis, yaitu toksisitas subkronis 14-90 hari, pemantauan efek toksik jangka menengah setelah pemberian berulang atau terus-menerus untuk terdapat toksisitas. Perubahan berat badan dan perubahan mobilitas. Kemudian pemeriksaan hematologi dan biokimia, yaitu profil darah, elektrolit dan glukosa, kemudian patologi organ dan histopatologi. Dengan memantau sebelum melanjutkan ke tahap uji klinis pada manusia. Evaluasi keamanan yang cermat di tahap praklinik sangat penting untuk mengurangi resiko pada subjek manusia di kemudian hari. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana Anda merancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa ini memiliki profil waktu paruh yang optimal. Hasil diskusi kami yaitu rancangan uji farmakokinetik harus memberikan data yang jelas mengenai waktu paruh senyawa yang akan digunakan untuk menentukan frekuensi pemberian dosis dan menghindari potensi efek samping akibat akumulasi obat. Fokus utama adalah memastikan bahwa senyawa memiliki profil farmakokinetik yang sesuai dengan pengelolaan diabetes jangka panjang, di mana kontrol glukosa yang stabil dan konsisten sangat penting untuk efektivitas terapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.